Hari Jumat 23 Februari 2024 kemarin seharusnya diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Perundungan atau International Stand Up to Bullying Day. Namun ironis, hari yang bertujuan menciptakan empati dan mengakhiri perundungan serta pelecehan dinodai oleh sebuah aksi perundungan di sekolah elit yang terjadi beberapa waktu lalu dan melibatkan sejumlah anak pesohor di tanah air. Aksi perundungan senior terhadap junior di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten terungkap ke publik setelah viral di media sosial pada Senin 19 Februari lalu. Korban yang merupakan calon anggota geng elit di sekolah tersebut disebut-sebut harus patuh melakukan beberapa hal yang diperintah oleh senior, mulai dari membelikan makanan hingga harus menerima kekerasan fisik, hingga akhirnya korban harus menerima perawatan medis di rumah sakit karena mengalami luka memar dan luka bakar akibat perundungan tersebut. Rekaman gambar aksi perundungan ini viral di media sosial. Keluarga korban pun tidak tinggal diam dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan kasus ini tengah ditangani Polres Metro Tangerang Selatan. Lantas, bagaimana aksi perundungan ini kerap terjadi tanpa memandang strata sosial? Bagaimana pencegahan yang sebaiknya dilakukan orang tua agar anaknya tak menjadi korban ataupun pelaku bully? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, memang kasus perundungan yang terjadi di salah satu sekolah swasta di Tangerang Selatan, Banten ini memang menjadi sorotan publik. Tapi tentu kita tahu bersama ini bukan kasus yang pertama kali terjadi, karena kita tahu bersama juga bahwa perundungan ini sering terjadi salah satunya di fasilitas-fasilitas pendidikan. Nah ini kita lihat terlebih dahulu grafis yang kami akan tampilkan untuk Anda di layar kaca. Sementara kita juga ingin melihat sebenarnya bagaimana upaya konkret yang bisa dilakukan untuk menekan hal ini pemirsa. Ya, ini adalah kasus-kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Kita bisa tampilkan untuk Anda, beberapa daerah pun juga mengalami hal demikian seperti di Jawa Tengah, kemudian juga di Jawa Barat, dan juga salah satunya tentu di DKI Jakarta. Dari jumlah kasus perundungan ini memperlihatkan pemirsa bahwa hal tersebut kerap terjadi di fasilitas pendidikan dan tentu ini kita sama-sama ambil peran untuk bisa mengantisipasi hal ini agar tidak terulang kembali. Harapannya seperti itu. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan sejumlah narasumber kami. Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai kasus perundungan. Sudah ada dua narasumber yang hadir bersama kami di studio. Ada yang pertama ada Bang Jasra Putra, ini Wakil Ketua KPAI. Pagi, Bang. Halo Bang Jasra, terima kasih sudah hadir. Yang kedua ada Mbak Ajeng Rafiando, ini seorang psikolog. Pagi Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng. Cerah banget hari ini. Ya. Mbak Ajeng sama Ayah pagi hari ini cerah. Saya ke Bang Jasra dulu Bang. Kalau dari KPAI sejauh ini kan kita sudah tahu tuh polisi sudah memeriksa beberapa terduga pelaku. Sekolah sendiri sudah mengeluarkan para terduga pelaku. Tapi sampai sejauh ini kasus dari perundungan ini sudah sampai tahap mana? Ya, jadi kasus yang di Tangerang Selatan ini kan memang mengejutkan kita ya. Ya. Betapa aksi perundungan itu tidak mengenal sekolah elit gitu ya, atau sekolah negeri atau sekolah lainnya gitu ya. Artinya apa? Memang data perundungan di kita dan termasuk juga di Kemendikbudristekdikti memang besar datanya. Dan ini sudah kita kasih alarm darurat kekerasan di satuan pendidikan gitu ya. Dan bahkan Mas Menteri menyebutkan 3 dosa pendidikan, salah satunya ada perundungan. Nah yang kedua, ketika kasus ini dilaporkan ke kita sudah melakukan pengawasan baik ke sekolah maupun ke kepolisian gitu ya. Ada beberapa hal, satu memastikan korban tertangani secara baik sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik itu hak atas kesehatannya dipastikan pulih, kemudian pendampingan psikologinya, kemudian tentu mendapatkan keadilan. Itu saya pikir itu akhir dari penyelesaian kasus ini. Dan terkait keadilan itu kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa ya terduga pelaku yang ada di video itu. Ada sekitar 11 orang, 8 usia anak, sisanya sudah lewat usia anak.
Tentu kita tunggu hasil penyelidikan kepolisian seperti apa. Di samping lain tentu kita memastikan agar dalam kasus ini karena semuanya adalah usia anak, dipastikan penanganannya sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, Mas Bayu. Oke, itu kan artinya KPAI juga sudah ikut mendampingi kasus ini. Tapi dari versi yang mungkin diterima oleh KPAI, secara kronologis bagaimana sih? Iya, ya. Karena kan banyak ceritanya? yang beredar di media sosial, kita tentu ingin pastikan lagi seperti apa. Iya, kronologis yang kita dapatkan dari kepolisian itu peristiwa itu kan ada dua kali ya. Satu di tanggal 2, kemudian terakhir puncaknya itu di tanggal 13. Setelah tanggal 2 itu Ananda ini kan melapor ke kakaknya, dia mengalami perundungan. Tanggal 2 itu apa yang terjadi? Dia sudah dibully, kemudian ada aksi kekerasan juga gitu ya. Kemudian sayang itu tidak melapor ke sekolah gitu. Jadi kalau memang ada tim percepatan penanganan di satuan pendidikan seharusnya kan ke sekolah melapornya, tapi justru ke kakaknya. Nah, terduga pelaku ini mengetahui itu laporan kepada kakaknya dan itu menjadi puncak di tanggal 13 itu. Sehingga anak itu mengalami situasi-situasi yang teman-teman sampaikan melalui pemberitaan gitu ya. Yang saya kira ini bully-nya memang bully agak ekstrim ya. Itu yang videonya beredar itu, Bang, ya? Ya, tanggal 13 ya? Ya, di tanggal 13 ya. Oke, jadi si terduga pelaku ini sudah mengetahui ya bahwa korban lapor pada kakaknya sehingga akhirnya pada saat itu dibully akhirnya ya? Ya, jadi lanjutan dari peristiwa itu. Oke. Dan itu nampaknya bukan yang pertama kali terjadi terhadap si korban ini ya? Ya, beberapa kasus bully biasanya tidak sekali dua kali. Ini situasi puncak yang tidak terurai dan tidak tertangani sejak awal. Jadi pasti berulang dan kalau kita lihat di video yang sudah menjadi salah satu alat bukti kepolisian itu, ini kan dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Kalau dia sendiri saya kira tidak bisa juga melakukan bully. Pasti dia bersama-sama berulang. Ada relasi kuasa yang tidak seimbang gitu ya, dan ada tempat-tempat khusus yang ini tentu kita sudah mendatangi TKP juga warung itu, dan memang pemilik warung itu katanya dia nggak tahu peristiwa itu, tapi menurut saya ya tentu ini menjadi pendalaman kepolisian lah gitu. Jelas TKP di sana begitu Ya. ya. Nah, termasuk itu Mbak Ajeng tadi sampaikan ini memang biasanya terjadi berulang-ulang dan juga ada satu tempat yang mungkin dijadikan markas begitu ya. Karena kita tahu beberapa aksi perundungan termasuk juga yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan ini terjadinya TKP-nya memang tidak berada di sekolah. Nah, Iya. apa yang bisa disoroti dari sini Mbak Ajeng? Kita melihat bahwa ini kan usianya remaja ya. Di saat usia remaja tentunya pergaulan sosial menjadi sesuatu hal yang penting. Dimana kadang-kadang teman itu sudah seperti dewanya gitu ya. Apalagi ketika misalnya ada suatu geng tertentu yang terlihat keren, kesannya jagoan, power gitu ya. punya power gitu ya. Kayaknya teman-teman di sekolah melihatnya seperti apa. Pasti ada kecenderungan untuk ingin terlibat atau bagaimana caranya supaya bisa paling tidak diakui gitu ya. Dan itu sebabnya kadangkala kalau kita lihat perundungan yang dilakukan oleh kelompok itu biasanya akan ada tujuan tertentunya. Termasuk bagaimana secara psikologisnya apakah yang namanya bullying ini dianggap sebagai sesuatu yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain, atau justru bisa dianggap sebagai sarana ataupun alat untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Waduh. Iya. Apalagi ini sudah melibatkan kekerasan fisik gitu Betul. ya, Pak ya? Jadi biasanya ketika dianggapnya sebagai sarana tadi bisa dianggap sebagai keren atau jago, punya power di sekolah, dianggap sama teman-teman yang lain sebagai sesuatu yang berbeda gitu ya. Itu bisa aja orang yang tadinya tidak berniat melakukan bullying tuh juga bisa jadi ikut-ikutan juga melakukan itu. Makanya tadi bersama ya gitu ya, nggak cuma Oke. sendiri kan. Nah, tapi saya juga nanti kita akan mendalami begini, apakah dengan aksi-aksi bullying, terutama dalam sebuah komunitas, begitu, terutama dari komunitas sekolah, ada indikasi sudah dilakukan secara turun-temurun tidak? Nah, kita bahas tadi. Ya, tapi kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.